Nah teman-teman yang lain tuh yang 3 orang itu sekarang gimana? Apa pekerjaannya saat Oh, ini? itu ada kasihan. Nggak ada. Waduh, memang terus terang saya bilang Pak Rizky, saya bilang sama Pak Kepala, Pak, jangan lihat oknumnya yang Bapak pecat Pak. Tapi lihat ini kesian anak-anaknya ini, Anak-anak. aduh, mau makan apa Pak? Dan dia semata-mata gajinya cuma itu dengan umur 40-50 tahun, mau kerja apa sekarang Pak? Bapak mau tanggung dosanya ini Pak? Tidak makan, lihat bapaknya tiap hari duduk stres Pak. Tentu berpengaruh kepada anaknya. Kasihan Pak, saya bilang, pengadil Sulawesi sini, Bapak mau tanggung itu. Ini anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara podcastnya Mangge Batu, dan saya hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Sumantri. Apa kabar Pak Sumantri? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Amin. Jadi teman-teman, Pak Sumantri ini awalnya bekerja di Bank Indonesia, dan dalam satu kesempatan beliau mendapatkan sedikit musibah sehingga harus berakhir masa kerjanya di Bank Indonesia. Nah, dalam diskusi kita siang hari ini kita akan pengen mengulik sedikit bagaimana sih sejarah atau peristiwa yang dialami oleh Pak Sumantri dan kawan-kawan yang saat ini sudah tidak lagi bekerja dengan BI. Apakah kejadian ini, perlakuan yang dialami oleh teman-teman ini tentunya sesuai dengan perundang-undangan, atau mungkin dampak apa saja yang mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman kali ini. Baik, kita langsung ngobrol sama Sumantri. Pak Sumantri, gimana nih ceritanya nih? Coba bisa nggak kita sedikit dijelasin awal mula kok tiba-tiba ini saya dengar ada rame-rame di BI sampai ada demonstrasi, ya kan? Ini permasalahannya apa sebenarnya Pak? Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya tentu menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Jadi kejadian ini saya sebagai pimpinan lokasi Bank Indonesia, yang notabene-nya dipekerjakan oleh vendor. Yang pertama dari PT Persada. PT Persada, yaitu sudah selesai kontraknya selama 2 tahun. Tanggal 1 Agustus 2022 sampai 1 Agustus 2024. Nah, begitu cerita. Kemudian ada lelang vendor. PT Persada kalah dengan PT Transdana Profitri. Berarti 2 perusahaan nih berbeda gitu. Ya berbeda, ya betul berbeda. Jadi otomatis kami masuk lagi di PT TDP ini. Nah, dengan demikian perwakilan dari TDP ini masing-masing dikirim 1 orang ke wilayah KTI, kawasan Timur Indonesia, untuk BI seluruh kawasan ada 19. Jadi mengirim atau mengutus anggotanya untuk membuat administrasi baru. Ya, baru. Semua dari kalau baiknya narkoba, apa tidak terlibat di segala macam surat-surat, termasuk tes fisik lagi. Tes fisik. Ya. Bukannya itu di perusahaan sebelumnya sudah? Gitu? Ya sudah. Tapi RKS-nya dia begitu lagi. Oh begitu. Ya. Jadi saya pikir dia hanya 1 kali terus ternyata harus ada tes seperti itu lagi ya. Ya, tes apla segala macam. Kemudian tinggi badan. Kemudian memang tinggi badan bisa berkurang kalau habis dari perusahaan 11 bisa kontrak. naik turun kalau yang begitu, malah lebih mengecil lagi. Menurun kalau fisik sudah agak tua itu pasti fisik menurun lah. Baik. Kemudian yang partner juga tidak boleh. Ya pasti dari 165 itu tingginya. Dari Persada juga begitu, perusahaan sebelumnya. Tidak boleh gendut. Nah, itu begitu. Jadi dia kirim utusannya dari TDP ini untuk tadi saya bilang ngecek kembali administrasi baru semua. Datanglah kalau untuk wilayah Palu, ya, dia datang namanya Pak Arif. Nah, saya jemput ke sana, bandara pada datang bawa ke hotel. Ada 2 hari begitu saya bolak-balik.
untuk namanya tamu saya kan, Iya, saya harus bukan servis lah, memang kewajiban saya, walaupun itu bukan pimpinan datang, tapi atas surat perintah pimpinan dia datang, berarti sama dengan pimpinan. Dan dia sebagai tamu, ya saya tuan rumah, saya mengerti apa yang saya lakukan untuk dia. Jadi pada saat itu pemeriksaan di kantor, sementara cek fisik, saya merokoklah saya di ruangan. Di ruangan kerja. Ruang kerja saya, termasuk dengan Pak Arif itu. Oh, yang dari perusahaan itu. Merokok sama-sama. Tidak lama kemudian ada seorang pambi di Pembangunan Bank Indonesia yang menguasai kerja saya. Itu namanya Pak Sukadi. Nah, ini merokok ini atas inisiatif siapa ini? Nah, kalau kita sama-sama sudah merokok sama-sama ceritanya gitu. Tidak ada lagi, karena kita memang perokok ini secara tidak sadar sudah otomatis semua kan ngobrol toh. Oke. Nah, jadi merokoklah kita sama-sama. Kemudian beberapa saat datanglah namanya Pak Sukadi, ya, namanya dari Pambi itu, Pengamanan Bank Indonesia. Ya panggillah ini Pak Arif untuk ngobrol di sebelah ruangan saya. Situ bebas merokok dalam saat. Kurang lebih 2-3 jam itu mereka ngobrol, baliklah ke ruangan kembali saya. Ini Pak Arif berubah total. Oh gitu. Berubah total. Tidak. Jadi kelihatan ya ekspresinya. Ya, ada kan. Jadi saya mengajak makan siang, nggak mau. Pokoknya sudah kelihatan kayak sudah dicuci otaknya. Dicuci otaknya. Yang teman merokok tadi barengan berarti ya? Yang Pak Arif itu? Ya itu, yang dicuci otaknya sama Pak Sukadi ini. Saya tidak tahu apa yang dicerita sampai bisa promosi kamu. Jadi sampai dia pulang itu tidak pernah lagi saya baku tegur. Saya tidak pamit juga mau pulang pas menteri. Kita lihat sebagai manusia itu. Terima kasih saya sudah dilayani sebab saya mau izin mau pamit. Ya kan harusnya kan dia bicara begitu. Kalau saya pribadi toh, saya sudah layani dia. Paling tidak Pak, maksudnya saya berangkat dulu. Karena saya masih piblok. Nanti minta, ya sebagai manusia kan ada etika. Iya. Saya pamit Pak Menteri, tidak usah antar saya. Terima kasih atas pelanggannya. Nah, kan kalau saya pribadi ya. Nah, sampai setelah dia pulang, kemudian salah satu dari apa namanya stafnya di situ, namanya Pak Jepri. Itu Pak Jepri asisten manajer operasional security. Jadi dia menangani semua security. Tadinya Pak Jepri ini kerja di Persada juga. Sebelumnya dia juga sama jabatan. Begitu Persada dia keluar. Tahu dia masuk di TDP lagi. Oh gitu. Iya. Ya, dia masuk ke TDP ulang. Nah, dialah yang zoom saya. Pak Menteri dia bilang, ini ada laporan merokok. Siapa yang bilang Pak? Dia bilang, tidak usah tadi tahu. Dan jelas Bapak kedapatan merokok. Sebenarnya saya merokok sama-sama orang TDP itu Pak. Kalau memang saya melanggar di situ ya, paling tidak orang TDP jangan merokok di situ. Cari tempat yang ditegur ya waktu itu. Ya, seandainya kalau melanggar ditegur pada saat itu. Harusnya. Gitu. Anda merokok tidak boleh di ruangan ber-AC itu. Sudah lanjut cerita. Sebelumnya itu ada anggota saya. Kan saya Pimlok itu membawa 3 seksi. Satu security sendiri, ada ESS, ada satu namanya safety. Jadi 3. Jadi saya bukan komandan security, Pimlok namanya. Sebelumnya itu terjadi sudah ada yang terjadi sama anggota saya merokok juga. Apa tindakannya? Nah, belum ada tindakannya sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Baik itu teguran atau apa, enggak ada. SP pun nggak ada. Tidak ada. Jadi berarti ini patutnya perlu kita pertanyakan itu kok ada bisa begitu gitu. Ya, betul. Masa Terus saya merokok terusin. Lanjut nih Pak. Jadi setelah itu jadi dan terpaksa saya harus kasih SP1 dan Bapak bikin surat pernyataan. Sama silakan. Oh berarti Bapak di SP1. Ya, dikasih satu di situ ditangani oleh Pak Rudolf, panggilannya Pak Rudi. Itu dia pimpinan kalau di Kalimantan dia sebagai kepala di situ, tapi masih dibawa dari Jakarta pusat. Baik. Dialah yang menandatangani SP1 itu. Di situ tertuang di dalam SP1 berlaku selama 6 bulan. Peringatan itu? Ya, selama 6 bulan. Saya ulang lagi berlaku selama 6 bulan. Oke. Begitu. Terus yang membuat sampai keluar surat pemberhentian itu kayaknya bukan pemberhentian, katanya kontrak. Pemutusan kontrak. Ya, memang dia ada PKWT namanya. Apa ini?
apa ini untuk peraturan perjanjian kerja antar waktu PPK perjanjian kerja waktu tertentu ya. PKWT. Nah, itu kan menurut kemarin yang kami dapat informasinya bahwa masa waktu PKWT Pak Sumantri itu selesai ya dan tidak diperpanjang. Yang jadi masalah itu apa yang buat Bapak itu kayaknya ini nggak adil gitu loh. Ya. Jadi begini, setelah itu kemudian ada surat dari Jakarta untuk ikut sekolah dari Gada Madya ke Gada Utama. Itu langsung ke Bapak juga? Ya semua Pimlok yang masih Gada Madya harus. Itu sempat diundang? Iya, ada surat dari sana. Oke. Jadi itu pada saat itu lucu juga. Jadi terlalu banyak adminnya sampai saya tanyakan, ini kok belum ada tiket, bisa nggak beli sendiri? Belum boleh, nanti di sini diganti uangnya. Berarti talangi sendiri dulu, nanti diganti 800 lebih bisa beli tiket. Jadi saya bilang saya sudah beli tiket di salah satu admin yang saya bilang mungkin saya berangkat hari Sabtu. Acaranya kan hari Minggu, sekolah itu selama 1 minggu. Dia bilang, jangan hari Sabtu, hari Minggu, kan hari Minggu baru diterima orang di hotel. Nah, jadi saya pikir-pikir kalau saya ke sana cari hotel lagi, lebih baik saya pending, lebih baik saya di Palu. Jadi saya nombok 900 lebih lagi. Jadi kurang lebih 3 juta. Berarti beli tiket baru lagi berarti? Nggak cuma nombok. Ya, karena dari hari Sabtu saya turun ke hari Minggu. Oh gitu ya. Daripada saya sama-sama juga buang uang di sana, lebih saya di sini berangkat langsung masuk hotel. Saya tidak pusing-pusing lagi. Ya lanjut Pak. Jadi tadi sudah beli tiket hari Sabtu, tiba-tiba diundur hari Minggu ya. Kemudian surat itu hari Jumat karena sudah harus ada disposisi ya. Terus diajukan ke kepala. Ke kepala ya. Turun-turun sampai sore. Saya tanyakan ke Pak B, Pak, mana surat saya belum turun? Turun. Saya koordinasi dengan Kaumi. Kaumi itu namanya Bu Dewi. Ya. Masuk koordinasi, nggak lama dia bilang, Pak Sumantri, nanti Pak Jepri mau telepon. Mungkin sore itu dia bilang, oke. Jadi sore saya tunggu betul buat telepon. Jadi dia bilang begini, Pak Sumantri, dengan berat hati saya sampaikan, Bapak tidak usah berangkat. Loh, kok tiba-tiba gitu Pak? Ya, karena PKWT nanti tidak diperpanjang lagi. Loh. Begitu ceritanya. Ya. Ada berapa orang Pak yang terkena dampak ini? Kalau dari security itu saya ada 4 orang. 4 orang, termasuk Korsek, koordinator security. Itu anggap seperti wakil saya itu. Nah, terdampak juga dia. Jadi kena pemutusan kontrak gitu. Ya, masa kerja dari 4 orang ini berapa tahun? Kalau Korsek saya itu 6 tahun lebih. 6 tahun. Kalau yang itu udah berapa kali pindah kontrak dia? Dua berarti 6. Sudah 3 kalian. Berarti 2 tahun 2 tahun. Ya. Vendornya kan berarti kontraknya 2 tahun. Berarti tiga perusahaan. Iya. Pernah sebelumnya dua Persada 2 kali menang. Oh iya. Nah, terus diganti TDP ini. Oh gitu. 1 Agustus 2024 toh. Berarti 2 perusahaan ya? Iya, 2 perusahaan. Kalau yang Satpam dan 2 yang tingginya tidak cukup 16 itu ada mungkin sampai di atas 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. Bayangkan ini PKWT kok bisa sampai segitu ya? 15 tahun. Tadi, tapi perusahaannya beda-beda gitu kan? Ya sebelumnya itu lain juga, tapi yang jelas Persada 2 kali menang waktu itu. Nah, nanti tahun 2024 ini baru kalah lelang dia. Dan memang tercantum di RKS itu 165. Ini kesan tidak cukup. Pak Sumantri udah berapa tahun? Saya satu kali kontrak ditambah dengan 3 bulan itu. Nah, jadi 2 tahun 3 bulan. Boleh tahu nggak Pak kira-kira apa yang membuat Bapak itu merasa betul-betul sedih dengan masalah ini? Melihat teman-teman, kejadian ini tentunya kan pukulan berat buat nggak cuma Bapak, buat teman-teman yang lain itu kan. Jadi saya sangat merasa kayak tidak adil gitu loh. Karena saya merokok itu di situ kan tidak ada CCTV. Berarti kan ada yang melapor. Ya, berarti ini kan tidak mungkin orang Jakarta tahu. Ya tuh, berarti ada indikasi, ada oknum-oknum yang memang tidak senang sama saya. Senang gitu ya. Kemudian divideokan saya, ada sama saya video. Dan saya sudah tangkap itu anak. Dan saya bilang, kok berani-berani kok video sama saya. Saya kasih kena, kok nanti undang-undang IT. Kasih tahu siapa yang melakukan ini. Dia bilang, saya sudah Pak ditekan terus dari atas. Staf Umi namanya Yusuf.
ada juga cleaning service namanya Amang, namanya Rahmat, panggilannya Amang. Ini yang selalu mengejar-ngejar anak ini, outsourcing juga di sana. Mereka outsourcing juga. Ya, mereka CS juga ini. Sama-sama nggak Iya, jelas statusnya sebenarnya. Iya. Kan di sana beberapa vendor tuh, baik kita dari security maupun dari CS-nya maupun dari sopir. Itu masing-masing vendor. Nah, saya dapat ini. Dari mereka ini ada juga yang kena pemberhentian. Kalau yang CS itu pun tidak salah keluar SP1 10 orang. 10 orang. 10 orang. Karena memang ini Amang atau Rahmat ini dekat sekali dengan Kaumi itu Dewi. Itu biar disuruh jilat pantatnya dari jilat itu. Dekat sekali sama dia. Jadi dia memata-matai semua. Karena dia sebagai kepala CS itu. 10 orang ya, luar biasa. 10 orang kena SP1. Masa kerja ada berapa tahun Bapak tahu mereka nih? Di antara mereka 10 ini. Oh sudah lama-lama semua. Ada yang lebih, ada yang 5 tahun. Iya. Ini CS ini. Oke. Ada salah satu melakukan tindak pidana, dikeluarkan. Ada juga tindak pidana satu, tapi dikeluarkan. Si Rahmat itu, Amang itu melakukan tindak pidana itu. Tidak diproses sama sekali. Dan dia tidak laporkan ke vendornya, termasuk ke pimpinan, sampai dia tidak dikejar. Sampai detik ini masih bekerja. Sementara yang satu itu. Nah. Bagaimana perasaan Bapak setelah habis? Ya, saya sekarang sampai sekarang jadi kemarin saya dengar ada demo. Iya, saya akan lakukan demo. Kemarin sudah demo kan? Saya lakukan itu. Apa yang Bapak sampaikan di demo? Banyak sekali, termasuk staf di dalam tentang kelakuannya. Tidak ada etika sama sekali kalau bertegur di depan umum. Dan notabene-nya ini umurnya 2 kali lipat ya. Walaupun kau ini saya memang di base seperti Abu lah. Di tube terbang. Jadi saya patuh dan taat di situ. Apapun dia lakukan sama saya karena saya masih mau kerja, masih mau sibuk daripada saya seorang pensiunan. Di rumah bisa sakit saya. Selama ini selalu aktif. Jadi lucunya juga ini yang dikasih keluar ini yang tingginya tidak cukup. Tetapi yang bertato tidak. Oh, nah, ada yang gitu ya. Padahal salah satu persyaratannya nggak boleh bertato. Iya, katanya saya tanya, Pak Kepala sendiri saya tanya, kenapa Bapak bertangkap? Dia bilang dia kalau pakai baju masih tidak kelihatan. Kan lucu toh. Ya aturan kurang. Berarti nggak adilan, nggak adil. Iyalah, jelas. Itu tadi yang dipecat juga dari CS itu. Ada yang tindak pidana 2 orang. Satu dikeluarkan, satu sama sekali aman. Si Aman itu aman betul. Namanya Rahmat itu, panggilannya Aman. Ini dekat sekali dengan kaum namanya Ibu Dewi. Dan memang kemana-mana saja disuruh itu dengan mobil pribadinya Ibu Dewi berangkat. Pokoknya memang betul-betul dia permainkan. Ya, usai demo kemarin Pak, kembali kita bersejarah demo kemarin. Setelah demo, apa respon dari BI? Waktu itu kita minta mereka untuk menemui kita ya. Iya. Tapi sampai kita selesai tidak ada satupun mereka yang menemukan. Satu orang pun tidak. Sudah kita berteriak Pak Roni keluar, Deputi keluar, atau ada perwakilan itu nggak ada sama sekali. Sampai kita pulang. Dia mau diskusi di mana? Tapi dia minta di Polresta. Saya bilang, ada rumahnya, kenapa rumahnya orang dia tunjuk? Kalau udah kita masuk kenapa? Nah, tidak mungkin juga kita mau melakukan sesuatu. Kita juga sadar bahwa kalau kita melakukan sesuatu ini kan pasti bukan masalah baru lagi kan. Kalau kita mau damai, apa sih maunya? Jadi saya sudah pernah ketemu Pak Kepala BI, Pak Roni dengan Deputi namanya Pak Alvin. Pak Alvin ini jadi notulen. Sampaikan semua umur-umur. Nah, termasuk Pak Rudolf itu yang menandatangani SP1 saya dengan PKWT itu. Dia datang ke Jakarta di sini untuk menemui memang saya langsung. Bersama Pak Adit wakilnya, Radit. Saya sampaikan juga sudah semua. Saya bilang salahnya Bapak begini. Bapak kan tahu di situ ada CCTV. Waktu itu laporan dari BI. Setelah Bapak menerima laporan BI, kan paling tidak kan komunikasi sama saya. Dalam hal pembinaan. Mungkin ada hukuman-hukuman. Saya terima itu, tapi kan bertahap. Harusnya dikomunikasikan dulu, investigasi dulu. Ya oke, sudah senang. Tapi tidak ada kok, baik dari pihak BI, dari pengawas Pamorgan tidak ada, dari UMI tidak ada, tidak pernah saya diajak untuk bicara. Loh ada apa ini? Harusnya kan tidak bicara dulu saya. Oke lah, saya mengaku bersalah memang. Kan begitu. Harusnya kan tahapan daripada pemberian sanksi itu kan harus bertahap lah. Naik tangga kita bertanya pangkat juga begitu. Apa langkah selanjutnya yang bakal diambil sama
Ya, karena Bapak dan teman-teman? Sudah saya lakukan negosiasi pertemuan baik Kepala BI dengan deputinya, termasuk dari TDP Pak Rudolf itu, makanya Pak Rudi, dengan Pak Radit, saya sudah sampaikan semua. Mereka tanya, Pak, sekarang keinginannya Pak Sumantri apa? Saya bilang begini saja, kalau mau adem, stabil kembali, saya bilang kembalikan kami semua. Ya toh. Saya pribadi Bapak tawarkan itu 1000 kali saya pikir untuk masuk ulang. Karena saya sudah rasakan bagaimana di BI. Itu kelihatan adem. Tapi terus terang saya bilang di dalam neraka. Karena adanya orang-orang tertentu yang ya boleh juga intimidasi sama saya. Terus mencari-cari kesalahan saya dengan berbagai macam cara. Saya juga berpikir kenapa ini? Kan panggil saya kalau nggak ada salah saya atau saya terlalu tegas dalam pelaksanaan. Nah, memang harus begitu. Saya salah Bapak tegur, undang, berbicara. Kenapa? Tidak semua juga kita bicara hati tuh pengaturan yang ada. Kenapa? Jadi saya bilang Kepala B kembalikan kami. Saya bilang Pak Kepala B waktu itu, Pak ini urusan kalau di Palu bilang kita ece-ece. Tidak semestinya Bapak yang lakukan ini. Kepala unit sudah selesai Pak. Dan Bapak berhak mengatakan saya masih mau menggunakan tenaga ini. Kalau dikembalikan, kalau bisa ngomong di BI pusat atau di Persada tuh. Kan saya sebagai penggunanya ceritanya kan begitu. Ya. Ya tuh, saya berhak. Sebenarnya solusinya masih ada seperti itu, jalan keluarnya. Mungkin karena mereka juga ada sesuatu. Ya itulah saya bilang memang di dalam kong kali kong. Sampai dia bilang, Pak Kepala itu, saya ini misalnya saya tidak tahu menaung. Nanti Pak Sumantri buka begini dan semua surat-surat yang Pak Sumantri terima dari TDP Bapak sedang baru saya tahu. Saya tidak tahu dia bicara benar atau tidak, yang jelas keluar dari mulutnya begitu. Jadi kerjanya di bawah ini apa? Kan harusnya itu surat kan diteruskan ke atas dulu. Dan semua pimpinan tahu. Ya. Bapak disposisi saja. Ini. Ya selesai. Jadi sampai detik ini tidak pernah kita diajak komunikasi untuk kebaikan bagaimana. Nah teman-teman yang lain tuh yang 3 orang itu sekarang gimana, apa pekerjaannya saat ini? Tidak ada kasihan. Nggak ada. Waduh, memang terus terang saya bilang Pak Rizky, saya bilang sama Pak Kepala, Pak jangan lihat oknumnya yang Bapak pecat Pak, tapi lihat ini kesian anak-anaknya ini. Aduh, mau makan apa Pak? Dan dia semata-mata gajinya cuma itu dengan umur 40-50 tahun mau kerja apa sekarang Pak? Bapak mau tanggung dosanya ini Pak? Tidak makan, lihat bapaknya tiap hari duduk stres Pak, tentu berpengaruh kepada anaknya. Kasihan Pak, saya bilang mengenai solusi ini, Bapak mau tanggung itu. Ini anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Sekarang penghasilannya tidak ada. Ya artinya kalau memang barangkali ada modalnya, kasihan bisa berusaha. Tapi ini apa? Kita lihat, luntalan untuk tidak punya mau makan sehari-hari susah sudah. Bisa bilang Pak tolong Pak, jangan lihat oknum Bapak yang Bapak pecat, tapi dia ini kesian anak-anaknya ini. Keluarga itu diperhatikan Pak. Jadi kemarin sempat ketemu ya sama Kepala BI ya? Sempat. Iya, saya sampai menangis di depannya Pak Kepala BI, termasuk di Pak Separudi itu. Terus gimana responnya Kepala BI? Dia bilang sabar Pak Sumantri, tenang, sabar, tidak akan komunikasikan. Tapi sampai detik ini juga tidak ada kesian. Makanya saya sangat perhatiin apa sih maunya ini. Kenapa sampai begini ini? Saya pribadi bilang, walaupun saya kecil-kecil ini pernah juga jadi kepala. Ya, dalam hal pemberian sanksi itu kan kita lihat juga, kita harus tanya ke sana kemari, mana yang benar, yang mana betul. Kita cari informasi, kita bagaimana kita memberi kebijakan ini. Kan tidak susah itu kalau dia memang ada niat baik. So. Terus ada barangkali jalan lain, Pak Sumantri, karena sudah terlanjur keluar begini, kita ada begini-begini. Ya kita bicarakan lah sama teman-teman kesan yang satpam yang dipecat itu. Ya, saya punya kursi juga itu dipecat. RKS-nya di situ menyatakan SLTA saja. Tidak ada masalah ijazah. Kenapa dia dipecat? Karena S1-nya tidak ada. Padahal RKS SLTA saja. Kemana ini? Luar biasa ya. Sampai segitunya kondisi seperti ini teman-teman ini. Teman-teman sekalian, jadi itu mungkin yang Pak Sumantri ingin ungkapkan pada kesempatan ini. Dan Pak Sumantri, terakhir Pak, kalau ada Kepala BI di sini, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan sama beliau? Saya tentu nyampaikan Pak, kalaupun itu memang tidak ada jalan keluarnya lagi, kita kembali ke TDP. Solusi apa Bapak berikan sama kita, tawaran apa Bapak berikan. Kalau memang gitu bisa berkenan bagi kami semua, kita tidak ada masalah Pak.
Karena saya menganggap itu orang tua saya juga pimpinan saya. Saya tidak mau hal ini menjadi putus emosional kita. Dan saya hargai betul Pak Kepala BPI itu. Saya hormati sekali. Saya anggap waktu saya masuk di situ bertambah lagi saudara saya Pak. Lebih 70 mereka di situ. Itu BI saya bilang sama anggota saya, ini rumah kita. Sudah seperti keluarga. Ini surga kita di sini. Di sini kita mencari pahala. Walaupun itu kasar tanya orang apa, jadi kita bantu semua proses apa, kan kita pahala. Kalau memang beliau berkenan menerima kami dari TDP juga ada solusi lain. Kalau memang tidak ada jalan, kita harus masuk itu. Apa yang harus menjadikan kita sebagai manusia yang Bapak lihat kita ini? Solusi apa yang Bapak? Setidaknya ada harapan kalau memang tidak ada jalan keluar gitu. Saya mau saja diajak kapan saja dan di mana saja. Tapi ketika nanti ada ruang diskusi terbuka, Bapak berempat siap? Iya siap lah. Rekonsiliasi ataupun diskusi lain? Siap saya. Demi kebaikan kita semua bersama. Jangan sampai hubungan emosional ini terputus. Ini kita kan tidak hidup selama dunia. Kita juga akan kembali ke sana. Ya. Kita bersaudara kapan saja kita bisa ketemu. Pak Menteri siap juga membantu kapan saja. Ya, baik. Oke, Pak Sumantri, terima kasih banyak sudah hadir di podcast saya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan saya berharap teman-teman nanti punya solusi nanti untuk permasalahan ini, dan Kepala BPI terbuka hatinya. Siap. Termasuk TDP-nya. TDP juga terbuka hatinya, dan semua ini berakhir dengan manis nanti. Baik, teman-teman, terima kasih udah ngikuti podcast kita siang hari ini. Saya bersama Pak Sumantri, Kepala apa Pak di pimpinan lokasi di Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, mewakili teman-teman yang hari ini diberhentikan masa kerjanya, dan tentunya juga lagi mencari keadilan atas apa yang mereka alami dan hadapi saat ini. Kita tidak hanya berpikir bahwa pemecatan itu adalah bagian daripada kontrak yang sudah disepakati, tetapi ada sisi lain, sisi kemanusiaan yang perlu kita kita tinjau dan kita perhatikan, bahwa mereka yang dipecat saat ini, yang diberhentikan masa kerjanya, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya. Mereka punya anak istri yang tentunya sebelumnya bersandar pada penghasilan dari pekerjaan yang ada di Bank Indonesia. Sampai ketemu di podcast Bank Bupati berikutnya. Salam luar biasa.